warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia dengan NIM 2222311144. Di sini saya akan mereview jurnal tentang sistem pakar. Dan judul yang akan saya review itu Sistem Pakar Deteksi Penyakit Hipertensi dan Upaya Pencegahannya menggunakan metode Naive Bayes pada RSUD Pandeglang, Banten. Volumenya 7 nomor 2 tahun terbit November 2019 dan penulis jurnal ini Robi Rifki. Dan untuk abstraknya, RSUD Pandeglang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja. Diagnosis penyakit hipertensi dibuat untuk membantu dan mempermudah para petugas dalam mendiagnosis penyakit hipertensi. Aplikasi sistem pakar ini dirancang menggunakan flow or system, konteks diagram, data flow diagram, entity relation diagram, dan menggunakan tool Sublime Text seperti HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Dan untuk database menggunakan MySQL. Hasilnya berupa menu home gejala diagnosis dan solusi. Penerapan aplikasi ini dilakukan dengan menginputkan data pasien dan gejala untuk mendapatkan solusi yang mereka inginkan. Kata kuncinya, diagnosis, Naive Bayes, hipertensi, Sublime Text, dan MySQL. Dan tujuan penelitian ini, tujuan dari penelitian sistem pakar diagnosis penyakit hipertensi adalah merancang sebuah website yang dapat dijadikan media informasi bagi pasien untuk mendiagnosis penyakit hipertensi sehingga dapat membantu dalam pencegahannya. Metode penelitian dilakukan di RSUD Pandeglang selama 1 bulan. Metode pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara, dan studi pustaka. Untuk membangun sistem, penulis menggunakan model pengembangan perangkat lunak waterfall yang terdiri dari tahapan analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, PHP, dan JavaScript, serta database MySQL. Desain sistem disertai dengan konteks, DFD, data flow diagram, ERD, entity relation diagram, dan flow system. Untuk proses diagnosisnya, sistem menggunakan algoritma Naive Bayes untuk menghitung probabilitas suatu pasien menderita jenis hipertensi tertentu berdasarkan gejala yang dipilih. 3 jenis hipertensi yang dideteksi adalah 1. Hipertensi gestasional, 2. Hipertensi preeklampsia, 3. Hipertensi eklampsia. Contoh perhitungan menunjukkan bahwa pasien dengan gejala tertentu memiliki probabilitas gestasional 77%, preeklampsia 7,2%, dan eklampsia 15,3%. Berikutnya hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi sistem pakar ini mampu membantu dokter dan memberikan pelayanan awal kepada pasien dan memungkinkan pasien untuk mendapatkan informasi diagnosa dan solusi tanpa harus mengantri secara langsung. Sistem ini dinilai berhasil secara fungsional. Dengan kemampuan mendiagnosa yang baik, meskipun jurnal tidak mencantumkan evaluasi akurasi prediksi secara statistik seperti conversion matrix atau validasi data uji. Kelebihan jurnal ini yang pertama, implementasi nyata berbasis web mudah digunakan pasien. 2. Mengurangi beban kerja tenaga medis. 3. Diagnosis otomatis menggunakan metode yang cukup ringan dan cepat, yaitu Naive Bayes. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak ada pembandingan performa dengan algoritma lain. Kedua, evaluasi akurasi sistem belum dijelaskan secara statistik. Yang ketiga, cakupan penyakit masih terbatas pada hipertensi dan turunannya. Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan teori pada perancangan sistem pakar diagnosis penyakit hipertensi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit hipertensi ini dapat membantu dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Yang kedua, aplikasi ini memberikan solusi kepada pasien untuk mendapatkan informasi terkait penyakit hipertensi yang dideritanya tanpa harus mengantre. Baik, mungkin itu saja. Sekian dari saya.